Beda nanti antara muslim di diksi Al-Quran, paparan Al-Quran, beda antara muslim baru Islam dengan mukmin. Ya, misalnya orang di Quran surah 49 sedikit ayat ke-14 untuk menguatkan. Ada orang Arab Badui mendeklar kepada Nabi langsung bahwa kami telah beriman. Qalatil a'rabu. Ingat ya, ada Arab, ada Arab. Kalau Arab itu perkotaan. Tapi kalau Arab itu di kalangan Badui, Arab Badui, ya, padang pasir. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, ya, kami telah beriman. Nabi nggak bisa komen karena urusan iman itu urusan perkara hati, Allah yang tahu. Maka diilhamkan kepada Nabi, diberikan wahyu, kul lam tu'minu. Katakan pada mereka, kalian belum beriman serius, belum mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kalian baru formalitas masuk Islam, baru diucapkan imannya dengan lisan. Ya, iman yang benar itu dari lisan turun ke hati. Ya, jadi begitu diucapkan dengan lisan, kalimat di lisan ini langsung menghadirkan gelombang kepada jiwa, masuk ke jiwa takwa. Ketika masuk ke jiwa takwa, nanti ini akan memberikan pancaran sinyal, pengaruh ke seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat baik dengan petunjuk iman. Ya, gambarannya begini, gambarannya. Jadi begitu diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, harusnya kalimat ini langsung masuk ke dalam jiwa. Ya, tasdiqun biqalbi, iqrarun bil lisan, tasdiqun biqalbi, dibenarkan oleh hati kita. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Dalam jiwa kan ada takwa. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, kalimat ini masuk ke takwa. Begitu dia masuk ke dalam jiwa takwa, ini akan jadi sumber pancaran gelombang yang memberikan petunjuk kepada seluruh anggota tubuh untuk bersikap. Karena itulah kalau kita baca Quran dengan benar, seluruh anggota tubuh kita ini ketika akan digerakkan, itu ada pancaran iman dulu, dibimbing oleh imannya. Lalu kita temukan dalam Al-Quran, seluruh fungsi tubuh itu dimulai dengan iman sebelum dijelaskan fungsinya. Kalau nggak percaya, mari kita lihat misalnya. Saya ambil dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya, mata misalnya. Buka Quran surah ke-24, An-Nur, ayat 30 sampai 31. Ya, beda antara mata yang didorong dengan fungsi iman dengan yang bukan. Wa qul lil mu'minina, untuk laki-laki, yaghuddu min absarihim. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman. Imannya dulu disebutkan. Yaghuddu min absarihim. Matanya itu ya akan digunakan hanya untuk melihat yang baik saja. Ya, kalau baca terjemahan palingkan dari yang jelek kan. Ini sebetulnya kalau kembali ke tafsir, matanya hanya dipakai untuk yang baik saja. Ya, terpalingkan dari yang jelek. Jadi kalau mata orang beriman itu, imannya akan membimbing, memberikan cahaya kepada pandangannya supaya melihat yang baik saja. Ketika melihat yang tak baik, dia akan palingkan. Makanya kalau kita ingin melihat ukuran keimanan kita lewat mata, silahkan dicek. Ketika kita mampu menatap yang baik-baik dan memalingkan dari yang tak baik, itu Masya Allah, ini menunjukkan ada kekuatan iman yang dahsyat. Ya, silahkan, kalau nggak percaya silahkan cek, pasti ada itu. Begitu kita lihat, ini nggak bagus, palingkan. Nah, biasanya semakin tinggi iman, bahkan bukannya dipalingkan, lisannya cepat mengucap kalimat istighfar. Kalau dia melihat sesuatu yang tak bagus. Ya, misalnya buka Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Jadi ada sara'ah, ada sa'ah, itu beda. Kalau Jumatan pakai sa'ah. Ya, Quran surah Al-Jumu'ah 62 ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya, di sini wasari'u. Ya kan? Tapi terjemahannya sama dan bergegaslah. Nah, padahal katanya beda. Kalau sarah itu artinya bergegas tanpa harus pikir, cepat. Jangan dipikirkan. Ya. Tapi kalau sa bergegas tapi siap-siap dulu. Punya persiapan yang matang. Kenapa Jumatan menggunakan kata sa? Kalau sudah mendekat kepada Jumat, bergegas kamu. Tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, siapkan minyak wangi yang baik, siapkan persiapan berdoa, rinci apa yang mau diminta, tanya pada istri keluarga apa yang mau dititipkan dalam doa yang akan dimohonkan. Itu fikihnya. Tapi kalau urusan taubat, jangan dulu mikir, jangan disiap-siapkan. Saya dosa sekarang siang, pengen taubat nanti malam persiapan tahajud. Alih-alih nyampe tahajud, asar meninggal. Makanya ketika mata kita melihat yang benar, tiba-tiba kemudian ada yang salah, itu dipalingkan, lisannya cepat mengatakan tanpa pikir panjang, astagfirullah. Dan itu berlangsung bersamaan, tidak ada yang telat. Nggak ada telat salah satu, cepat salah satu. Misalnya, ya lisannya cepat salah satu, tapi matanya begini kan, telat. Astagfirullah, astagfirullah. Iya, dosa nih mas. Nah, itu ya, nah, itulah iman. Ya, nggak percaya, silahkan cek lagi lisan. Quran surah 49 misalnya kan, di ayat yang ke-11. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhalladzina amanu, maaf, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasraqum minkum. Lisan orang beriman tidak dipakai untuk mencela.
Lisan orang beriman tidak dipakai untuk bikin hoax. Lisan orang beriman tidak dipakai untuk ghibah. Ayat 12 kan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, pikiran orang beriman nggak mungkin berprasangka buruk sampai ke ujung kaki. Nah, itulah iman. Nah, ini pun yang paling menarik, ini dibuka dengan kalimat iman. Jadi, pelajar yang beriman itu. Mahasiswa yang punya iman itu. Ya, orang-orang yang mau belajar ikut taklim yang beriman itu cirinya beda. Pertama, belajarnya serius. Saya cukup satu ayat ini, kalau benar-benar kita muslimnya baik, praktekkan satu ayat, jadi pintar semua. Serius. Ya kalau mau belajar apapun harus serius. Gimana kita bisa menghasilkan pelajaran yang baik, ilmu yang baik, kalau nggak serius belajar? Kita kurang serius. Kemudian keseriusan ini diarahkan bukan hanya menerima transfer pengetahuan, tapi pahami itu. Sampai mengerti. Nah, ini luas sekali. Ya, apalagi urusan agama. Karena itu Anda temukan dalam setiap turunan ibadah itu kan ada ilmunya, kan? Silahkan cek ya, sholat kan mesti ada ilmu kan? Kalau nggak ada ilmu nggak bisa sholat kan? Zakat demikian, kemudian haji, umrah demikian. Silahkan Anda cek, semua ilmu yang terkait dengan syariatnya selalu diistilahkan dengan fikih namanya. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, umrah. Pernah dengar nggak ilmu sholat? Tidak kan? Kenapa menggunakan kata fikih? Seakan memberi kesan bahwa kalau mau sholat, pelajari dulu bacaan sholat, gerakan sholat sampai paham. Mengerti. Sehingga dengan paham mengerti ini, hadir kehusyuan dalam sholat kita. Sekarang dari satu kalimat ini saja, mohon maaf sebesar-besarnya. Berapa persen bacaan sholat yang kita pahami sampai hari ini? Ya. Itu problemnya. Kita ingin khusyuk dalam sholat, tapi nggak ngerti yang kita bacakan, yang kita lakukan. Ya orang kalau kerja nggak ngerti dengan pekerjaannya, mustahil bisa dikerjakan pekerjaannya. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Orang berangkat haji cuma putar-putar nggak ngerti, memang menggugurkan kewajiban, tapi pemahaman yang tidak hadir itu akhirnya menghadirkan hilangnya kekhusyuan atau hampa makna sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, ini lari ke